Artinya yang tadinya bisa melihat Monas, itu kan, sekarang jadi sama sekali nggak ngeliat apa-apa gitu. Siapa sangka di balik gelap yang menyelimuti penglihatannya, seseorang yang sehari-harinya bekerja sebagai pemecah batu bisa menjadi cahaya bagi puluhan anak yatim. Insert kembali lagi bersama saya Oki Alparesi dalam acara Insert Berbagi. Pemirsa, siapa sangka di tengah kota Jakarta yang besar seperti ini masih ada seorang kakek yang berprofesi sebagai pemecah batu. Tidak hanya itu, sang kakek juga memiliki lebih dari 70 anak asuh. Seperti kisahnya, ini dia Insert Berbagi. Di balik kota besar, mungkin tak terbayangkan sebuah batu sisa material bisa menghidupi sebuah keluarga. Biasa dianggap puing-puing tak bernilai, di tangan kakek Sarono, batu-batu itu justru bisa jadi sumber kehidupan untuk banyak orang. Tim Insert Berbagi pun berkesempatan untuk bertemu dengan kakek Sarono, seorang tunanetra yang sudah lebih dari 20 tahun mencari nafkah dengan memecahkan batu. Di rumah sederhana ini tersimpan segudang cerita. Tak hanya tempat berteduh, tapi saksi bisu akan perjuangannya. Ternyata, kakek Sarono baru saja keluar dari rumah sakit setelah menjalani operasi, ditemani sang istri yang begitu setia mendampingi. Tak hanya itu, ia pun sementara mengambil alih peran suaminya. Ini kan Bapak tadi lagi kondisinya lagi tidak sehat gitu Ibu ya. Berarti kan memang untuk hari ini atau hari-hari ketika Bapak sakit berarti tidak bekerja gitu ya. Berarti nanti yang memecah batu siapa? Ibu? Yang memecah batu ya saya. Ibu? Iya, terus selama Bapak masih kurang sehat. Ini sekarang saya memecah batu di depan material. Wah, saya boleh ikut bantuin nggak Bu ya? Boleh ya Pak ya? Oke, dahulu kita siap-siap dulu, nanti kita langsung ke depan gitu Ibu ya? Iya. Jalan yang kami lalui penuh dengan lalu lalang kendaraan. Mungkin hal ini terasa biasa bagi banyak orang. Tapi bagaimana bila melewati semua ini tanpa bisa melihat? Kaki ini punya patokan. Mau belok sini, misalnya gimana, belok sana. Alhamdulillah dikasih kelebihan oleh Allah lah, gitu aja. Ya semuanya kalau kita memang pertama ikhlas karena Allah, kita menggapai ridho Allah, semuanya tuh lancar-lancar aja. Tapi tetap ada gangguan di jalanan. Misalnya kita jalan nabrak tiang listrik, nabrak mobil berhenti, pernah juga kita bergot. Tapi itu membuat kita semangat, bukan kita malah putus asa gitu loh. Keping demi keping sisa material dipukul sampai jadi pasir. Kakek Sarono pun selama ini hanya mengandalkan sentuhan tangan dan bunyi palu yang beradu dengan batu. Tidak hanya tenaga yang harus dimiliki, tapi juga ketelitian dan kesabaran. Sebab pukulannya pun harus tepat, tidak bisa sembarangan. Kalau tidak, jari pun rentan terluka. Awalnya, ini bukan pekerjaan yang mereka pilih. Sudah berbagai cara pernah dicoba, namun tidak berhasil. Ini kita kerja jualan telur asin, keliling-keliling, kurang laku. Akhirnya begitu udah kurang laku, jualan pisang, keliling-keliling, kurang laku. Nah, akhirnya begitu hari yang terakhir kita habis jualan pisang gak laku, jalan depan material. Itu kaki nyandung-nyandung kueng-kueng bekas-bekas dari material tuh. Nah, disitulah kita duduk, subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan jalan rezeki dari sini. Saya getokin batu jadi pasir, insya Allah ada yang membutuhkan. Itu ceritanya. Ternyata ya udah terus berlangsung, dapat banyak pasir. Ya, ada seorang ibu datang nanya, ini belilah sekarung, 2 karung, lama-lama langganan gitu. Sampai itu tadi.
bisa untuk bantu anak yatim. Bahkan kemarin ini terakhir buat bantu bikin aula di Jatiwaringin. Siapa sangka hasil pecahan batu ini tidak hanya memenuhi kebutuhan kakek Sarono dan istri saja, tapi pasir-pasir itu ikut membantu membangun sebuah aula. Bukan sekedar membantu, tapi beliaulah yang berjuang di sini, gitu. Bapak Sarono itu bekerjanya kita tahu ya, cuman mecahin batu di pinggir jalan. Apalagi kita tahu beliau punya kekurangan, dia bisa melihat. Di sini semua anak asuh Bapak. Jadi itu tadi saya hanya semata-mata diberikan tanggung jawab saja di sini. Karena kami tanpa Bapak yang nggak akan bisa apa-apa. Mungkin kalau saya nggak buta, maaf nih, nggak kenal anak yatim, nggak kenal anak-anak yang susah gitu ya. Nah ternyata begitu udah buta begini, introspeksi diri, tahu diri, deketin anak yatim, bantu anak yatim, nyantuni anak yatim. Alhamdulillah semuanya dikasih kemudahan oleh Allah. Saya sendiri hidup bersama istri saya ini nggak dikasih seorang keturunan, ya kan? Nah saya timbul di situ. Bagaimana nanti tuanya kita nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang ngurusin tuanya gitu. Nah ternyata ya itu tadi, lagi-lagi kalau kita mendengar ceramah Ustadz ceramah ya kan, anak barang siapa yang mendidik, menolong anak yatim, insya Allah nanti akan dikasih kemuliaan oleh Allah, kan gitu. Pemirsa, luar biasa ya kalau kita lihat tadi kisah perjuangan Bapak, dan Bapak itu memang benar-benar bisa kita bilang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang banyak, salah satunya adalah anak-anak yatim. Insyaallah, gitu ya, sampai Bapak menabung pun dibagi-bagi gitu ya, bukan untuk diri sendiri tapi untuk anak yatim piatu. Nah tadi Bapak udah sebutin juga kalau masalah makanan Bapak tuh nggak pernah mikirin, masalah sandang pangan, pokoknya semuanya Bapak nggak mikirin gimana caranya anak-anak ini bisa nyambung untuk sekolah. Untuk itu saya mewakili dari Insert Berbagi dan Berbuatbaik.id, ini ada sedikit bantuan lah untuk Bapak ini untuk selama bulan Ramadan atau nanti buat Lebaran juga ya Bapak Ibu. Ini mungkin Ibu bisa lihat juga, kita ada minyak gitu ya Pak ya, ada mie instan juga, ada tepung, ada sirup juga ya. Nah, alhamdulillah ya saya taruh sini ya. Dan itu kita juga mau kasih buat untuk kebersihan juga, ini ada sikat gigi baru ya, kemudian ada sabun juga, ada deterjen ya buat Ibu nanti bisa cuci baju juga ya Bu ya. Nah ini satu lagi ada 5 kilo beras ya, semoga bisa dicukupkan juga ya, boleh nih terima ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya ini juga ada dari berbuatbaik.id juga Pak, ada bingkisan juga, mohon diterima, mohon maaf ya Pak ya. Terus alhamdulillah Pak, ternyata berkah dari Allah nggak cuma sampai di sini aja. Ternyata ini saya dan dari Berbagi Berbuat Baik juga ada sedikit bantuan berupa uang tunai. Jadi Bapak, Ibu mungkin untuk beberapa hari ini bisa bersantai dulu di rumah, nggak usah pecah batu dulu selama puasa ini gitu ya. Ini saya kasih ke Bapak ya Pak ya, mohon diterima Pak ya. Saya atas nama pribadi saya bisa mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu udah sharing ceritanya kepada kita semua. Ya pemirsa, itu dia kisah dari kakek Sarono, di mana kisah inspiratif ini semoga bisa membuat kita semakin beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dia Insert Berbagi kali ini. Sampai jumpa di Insert Berbagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari batu yang dipecahkan susah payah, dari tangan seorang yang tak bisa melihat, terciptalah harapan bagi mereka yang membutuhkan. Marilah ikut menjadi bagian berbuat baik. Dengan berdonasi, kita dapat membantu banyak orang untuk mereka yang membutuhkan. Lewat berbuatbaik.id, 100% donasi akan tersalurkan langsung kepada mereka yang berhak. Sekecil apapun bantuan kita akan berdampak besar bagi mereka.
Masya Allah, sehat-sehat ya Bapak terus ya. Kita doain yang terbaik buat Bapak dan juga buat keluarga. Yes, betul